bersabda, sehingga di malam hari ini bersama-sama kita kembali duduk di rumahnya Allah, bertafakur, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita duduk mendengarkan daripada majelis taklim yang insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan mengundang rahmat Allah, yang akan mengundang daripada pengampunan Allah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya ataupun melanggengkan kepada kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita selalu pergunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para pendengar akhir zaman. Semoga dengan salawat yang selalu kita haturkan kepada beliau, telah nantinya kita di padang mahsyar berkumpul di sana mendapatkan pertolongan Rasulullah, dan dengan pertolongan tersebut kita akan digiring bersama-sama menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan sebagai hambanya yang mendapatkan keistimewaan bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah majelis taklim Mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa perjalanan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hingga sampainya kita di awal tahun yang baru, yaitu tahun 1447 Hijriah. Ketika kita melihat bahwasanya kita telah masuk tahun yang baru, maka pastinya juga kita mengingat bahwasanya umur kita telah bertambah. Di dalam kacamata dunia, ketika seseorang mengadakan ulang tahun, pasti mereka mengatakan aku bertambah umur. Ya, tidak ada yang namanya kalau ada ulang tahun aku kurang umur. Kalau lagunya kok, kalau bukan dari kurang umur, dalam lagu itu nanti ditambah tambah umur, itu kacamata dunia. Tapi kalau itu terlihat berbeda lagi, semakin orang bertambah umur, maka semakin siap dia untuk bertemu. Semakin matang, semakin tua. Kalau tua-tua itu bagaimana? Tua. Namun dengan bilangnya dokter, kalau tak namanya menentukan tidak mati yang ini adalah umur. Tapi ini semakin apa? Sebagai introspeksi diri kita, ya Allah, Rasul, ibaratku semakin kurang. Tiap-tiap tahun bertambah lagi dari 1.500. Aku kan sudah nambah lagi sudah setahun jadi 47. Perjalanan ini akan berjalan terus. Ya, yang namanya waktu akan berjalan ke depan. Tidak ada yang waktu berada ke waktu tidak ada. Ya, namanya waktu kita datang dari umur. Namun dia cuma terpakai untuk kita sama-sama belajar. Mungkin umurnya bahwa aku tambah umur, maka menyelesaikan aku. Itu maksudnya. Bertambah umur ini harus adanya perubahan dalam diri kita. Harus adanya nambah kebaikan dalam diri kita. Ya,
nambah waktu, nambah kebaikan, nambah tahun, nambah kebaikan. Bukan semakin besar, nambah waktu, nambah ilmu, nambah dua, nambah dua, nambah dua, nambah dua, ya nambah dua, nambah dua pelajaran. Ya, ini kan sebenarnya sendiri, mulai makanya aku menyiapkan itu, nyiapkan lokal. Ya, ini kan semua sebagai untuk bersama-sama merubah diri kita. Jangan sampai cuma tahu yang berubah, tapi juga harus berubah. Berubah lebih baik, berubah lebih taat, berubah lebih semangat dalam menjauhi maksiat, berubah dari diri yang jelek sifatnya, yang jelek perilakunya, berubah menjadi pribadi yang bagus sifatnya, bagus perilakunya, terlebih lagi bagus hatinya. Ini berharap jangan setiap tahun ya Allah bukan apa hatinya nambah, mau itu dimulai nambah ya kalau sifatnya. Berubah sifat kemarin mungkin apa namanya tidak bagus dalam urut, dalam marah, dalam tersinggung, dalam apa lagi kalau masalah di otak nih. Hati kalau hati itu lain kalau di otak, ya pikirannya tidak benar pak, ya pikirannya tidak bagus. Kalau yang namanya omongan jelek, ya itu dari hati. Sudah kita bahas kemarin. Semakin bagus hatinya, maka semakin dia bisa jaga mulut. Kalau hati yang jelek, maka mulutnya sudah pasti bagus. Maka kan pernah nyinggung kan? Ada ungkapan. Baguslah mulut, baguslah aku tak berjilbab daripada aku berjilbab kalau tak bagus. Kalau tak berjilbab kan? Ya, berjilbab tapi mulutnya tak bagus, tidak berjilbab tapi mulutnya bagus. Nah, kita sudah pernah bahas itu. Bagaimana kita melihat? Ya, tidak ada bagus-bagusnya. Salah dulu. Jilbab itu kalau ngomongannya masih jelek, insya Allah dengan jilbabnya, dengan dia betul syariat berubah sedikit. Ya, kalau kayak kita sholat, kalau kayak diri kita yang ngomongin, ya, kita masih melakukan dosa. Kita masih melakukan dosa. Ya, tapi dengan kita dengan melakukan sholat berangsur sholat kita ini akan merubah diri kita jadi lebih baik. Ya, ini ngomong untuk aku sholat masih baik dengan aku. Ya, apa dia? Ya, ada macam itu untuk aku sholat masih macam itu. Baik, mulut masih dapat dijaga, perilaku masih dapat dijaga. Ya, itu dapat yang mending-mendingnya. Ya, mending kita ibadah walaupun kita masih dalam keadaan maksiat daripada dia bagus, mulutnya bagus, tapi tidak sholat. Enggak. Nah, itu dia akan berubah dia. Iya, itu lagi. Ungkapan tadi berjilbab. Kalau sekarang dia mulutnya tidak bagus, insya Allah dengan berkat berjilbab akan berubah, mulutnya tadi akan terjaga. Paling tidak dia malu, paling tidak dia malu ada dia, aku dijilbab, aku sudah bagus, dan paling sedikit dia malu gara-gara apa? Gara-gara jilbabnya ini kita kadang bandingkan. Suami itu mah dia jilbaban tapi mulutnya bersih, katanya bagus-bagus dia. Kalau kayak orang tadi
Dia tidak sholat, dia bisa jaga mulut, dia bisa jaga sifat, dia bisa perilaku, tapi tidak sholat tapi cuma balik. Masih mendingan kita. Ya, walaupun kita masih mulut tidak bagus, masih perilaku tidak bagus, dengan sholat itu insya Allah akan merubah diri kita. Ya, jangan kita salahkan sholatnya. Karena kan di dalam ayat pun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan langsung sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Memang yang namanya kita kalau melakukan ibadah tapi salah berubah, tempatnya di dalam berubah. Baru sekali sholat langsung berubah, langsung bisa dari umurnya, langsung bisa dari perilaku, ini tidak mungkin berangsur. Oke, yang namanya kita berubah itu langsung disopek, tidak bisa. Yang namanya baru tobat, bisa dia langsung jadi mulai bukan? Bisa. Masih dia kepikiran dan merakyat dia dan kita pun kan ketika kita baru melakukan taubat, kita disuruh ingat-ingat yang masa lalu. Disuruh apa ingat masa lalu? Supaya kita tahu, kita merenungi. Kita merenungi bahwasanya apa yang telah kita lakukan kemarin itu tidak bagus. Disuruh ingat kita. Berarti apa? Berarti dengan kita mengingat apa yang kita lakukan di zaman dahulu, itu semakin kita melihat aku ini banyak salah. Dan memang sekarang dalamnya aku ini nak balik sama Allah. Aku nak berubah. Nah inilah yang kita harapkan kita baru ini. Kita ingat dulu momen-momen yang kemarin 1446 kemarin makano perilaku kita, makano sifat kita, makano hati kita. Ingatkan baik. Ingatkan biar apa? Biar menjadi penyemangat kita untuk berubah di tahun ini. Ya, oh ya Allah, tanpa banyak niat lalai. Ya Allah, kemarin banyak niat hati aku dibusuk sama hati aku tidak bagus sama. Kita menjadi penyemangat kita di tahun ini, jangan galak lagi balik kayak itu. Ya, di tahun ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah mujahadah. Mujahadahnya apa? Bersemangat untuk berubah diri. Ya, jangan galak kita kayak lalu kita cukuplah. Hati-hati kita yang busuk, hati-hati kita yang kotor cukuplah tahun kemarin. Sifat-sifat kita yang masih tidak bagus cukup lagi hilangkan di tahun kemarin, selesai. Di tahun ini hilang kalau ya, yang galak tersinggung, dikit-dikit tersinggung, hilang cukup tahun kemarin. Yang mulut kita tidak bagus tahun kemarin deh. Hati-hati kita yang tidak bagus cukup tahun kemarin. Tahun ini berubah total. Walaupun sedikit-sedikit. Ya, berubah total sekaligus tidak mungkin. Dikit-dikit. Dikit-dikit dulu. Mulai dari mulut dulu. Ya. Tidak bisa kita langsung 100% diem. Abangnya tidak mungkin. Dikit-dikit dulu. Ngobrol sama kawan dalam arti kata yang dikit-dikit tapi manfaat. Nah, mulai dikit-dikit. Bukan berarti kita tidak galak ngobrol, bukan. Kita ngobrol kayak biasa, ngobrol sama kawan, ngumpul sama kawan. Dan kalau mulai ucap-ucapan tak bagus itu mulai indah. Mulai kita jago. Hai, soalnya omongan itu sudah tak benar nih. Nah, sudah. Kita ulangin, ngindar. Bukan berarti kita melarang untuk ngumpul, tidak. Ya, kita kan sesama manusia ini perlu ngumpul, perlu sharing, perlu bertukar pikiran. Nah, tapi di sini yang dianjurkan ketika omongan kita sudah beda, sudah mulai ngarang-ngarang tak benar, nah baru kita mulai balik.
menghindar sedikit agar apa? Agar mulut kita terjaga dari omongan yang ada faedah. Itu maksudnya ya. Dari yang kita bahas tentang masalah lisan yang harus dijaga. Dari kata Imam Ghazali, salah satunya tuh jauhi ucapan yang tidak ada faedah. Atau dia ngomong jauhi ghibah. Dari kata bahas ini lalu masalah lagi ghibah. Ya, nah ghibah itu dari mana mulainya? Dari ucapan yang tak, dari mulai ucapan yang tak ada faedah itu baru mulai dibuat ghibah. Kalau langsung ghibah itu tak mungkin. Ya, kalau langsung ghibah itu tak mungkin. Dari omongan yang ngumpul-ngumpul dulu baru timbulnya ghibah. Makanya dianjur ke sama Imam Ghazali, kalau kalian ya apa namanya, kalau kalian mau berkumpul, kalau perkumpulan tadi datang ke faedah, aku. Tapi kalau bisa datang ke faedah malah timbulkan keburukan, tinggalkan. Ya, zaman sekarang ini lah kalau kawan juga tak tahu itu, kata tuh langsung kita gagal lagi ngumpul sama kita. Ya, langsung dikata tuh sombong, ada dalam ini nah, mereka bukan berkat kalau ada diriwayatkan diri, ada lagi ngumpul sama kita. Ya, ada lagi kalau itu ngumpul sama kita, biasanya kalau ngumpul nongkrong sama-sama di sini, tapi setelah dia melakukan diri, ada lagi ngumpul. Ada lagi main kafe. Nah, kalau kafe kan masalah. Ya, terserah hiburan. Yang tak boleh tuh ghibah ibu. Ya, kalau kafe, asal dia tahu waktu, asal dia tak tinggal terlibat, itu salah, tidak dilarang. Oke, cuma hukumnya itu kalau dia dapat dari kasih tahu, sama kayak catur. Hukumnya mana? Kalau dia sampai melalaikan dari ibadah, main itu bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Hukumnya tadi. Tapi dalam catatan kalau lalai, udah lalai, itu salah. Habis sisa main dapet sampai subuh, akan subuh nak tinggal, salah. Nah, tapi beda hukum lagi. Beda hukum lagi kalau dia. Jadi kalau pas dapet, kalau catur, kalau dia, pas dapet dulu ya. Kalau dia ada lain cerita. Balik lagi kepada masalah tadi. Muja ada diri mulai dari sekarang. Semangati diri kita, support diri kita. Aku sekarang nak berubah. Setelah tahun kemarin aku macam ini keadaan aku. Di tahun ini aku nak berubah. Dalam arti kata, kalaupun nak berubah total 100%, paling tak 50% itu sudah berubah. Nah 100% tak ada. Tidak ada yang bisa kalau nak total berubah 100%. Tidak ada. Pasti kita berapa persennya pasti masih kena. Ya. Nak bersih hati 100% bisa. Nak jauh ke ria, nak jauh ke sombong, nak jauh ke hasud, nak jauh ke apa lagi? Benci sama uang berat. Beratnya. Apalagi nak hindari kita jauh benci sama uang. Woi berat. Ya. Ketemu kawan yang tidak lama dikit, mulai hati kita. Ketemu kawan yang nakal dikit, mulai hati kita. Sudah mulai kan hati kita. Apalagi ada harta dikit, sudah. Kalau orang yang tidak bisa jaga hati, kalau bisa jaga hati, insya Allah, walaupun dia keadaannya berubah sedikit demi sedikit,
dia berjaga hati, dia tetap dalam keadaan biasa. Yang kebanyakan ini apa? Baru naik sedikit lah mulai bergaya. Ini wahyu. Baru naik sedikit lah mulai bergaya. Kau bukan tiba aku lagi, bukan takuran aku lagi, kau sudahlah jauh lah. Ya, sudah mulai bergaya sedikit, baru naik sedikit, lah mulai main kawan, beda kawan sudah, beda timbul. Karena dekat yang punang apa? Omongannya sudah beda. Kalau kemarin, udah ngobrol cak biasa. Kalau kemarin, ini baru Allah menunjuk naik sedikit sudah mulai beda omongan. Dekat-dekat nih ada kena apa? Mulai beda omongan baru dinaikkan sedikit sama Allah. Kalau naik ini ya sudah kasih kawan lagi kamu. Sudah-sudahlah tahu. Minjem kan? Kita ngajak ngobrol, omongan sudah minjem. Iya. Itu yang sudah terjadi sekarang macam itu. Dinaikkan sedikit lah mulai sombong. Baru naik dikit. Kalau naik nian sudah kamu bukan kawannya lagi kamu. Jadi macam inilah yang bikin kita sesat ini. Ya makanya dikatakan kalau kamu lagi dalam keadaan dinaikkan, jangan senang. Hati-hati. Ya, bukan senang. Alhamdulillah ada duit 100 miliar. Hati-hati. Jangan boleh. 100 miliar ini mana? Cobaan. Ya, ini 10 juta. Cobaan ini. Kamu kalau pengen coba, ketika kamu dinaik dikit ini mana hati kamu? Kalau hati kita sudah mulai naik dikit juga, sudah selesai. Berarti sudah macam-macam. Uang ini tidak sanggup berarti. Ya, kalau tidak sanggup dia akan sama Allah. Timbek lagi, makanya enggak lagi lo tuh macam itu. Iya. Enggak lagi lo tuh macam itu. Dia dijual kekayaan, tapi sombong. Ya, pas dia diimbek lagi kekayaannya langsung gilo. Kenapa? Inilah cobaan dan teguran. Ketemu Allah pengen coba, pengen coba dulu. Buat dah aku. Kalau buat dia naik lagi. Ya, kalau udah kuat dia dengan sombongnya, akhirnya apa? Cobaan habisnya ginjal teguran. Tegurannya itu lagi. Kau kemarin aku unjuk kesenangan sedikit, ngaku kompe sifat aku. Sifat sombongnya siapa? Punya siapa sifatnya apa? Punya Allah. Tidak boleh yang ngambil sifat Allah, tidak pasti yang boleh ngambil. Apa kata Rasulullah? Al-kabiru ridai, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah pakaianku. Maka kalau tidak dikatakan sombong ini adalah pakaian Allah, berarti hambanya boleh tidak pakai? Tidak boleh. Kalau ada yang berani pakai kesombongan ini, berarti dia nak nyamuk ke dirinya sama Allah. Ayo, makanya Allah masih teguran. Karena berani nak ambil sifat Allah. Makanya jangan kita orang gembira, berpikir kita ketika diinjak rezeki banyak, kalau rezeki yang biasa-biasa ya sudah, alhamdulillah syukur. Kalau 1 juta 2 juta masih syukuri. Kalau sudah puluhan juta, mulai kita pikir. Tadi diinjak 2 ekor, teguran, apakah cobaan? Ada namanya cobaan, ada yang namanya teguran. Ketika kita bahas sedikit, karena kebanyakan kita sekarang, kalau lagi butuh mintanya apa? Rezeki itu kemana kita ngomongnya? Banyak. Rezeki apa? Ya kalau halal ya pasti halal tapi ujungnya minta nyawa. Ayo dan mbak
banyak. Banyak Islam lo. Ya, hati macam itu doa. Ya, kalau wong yang pengen hidupnya dicukupkan atau lebih sama Allah, pasti doa ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Sudah siap belum kamu? Itu jadi pertanyaannya. Jadi pertanyaan sudah siap belum? Minta berkah, minta banyak, minta halal, ya, minta sama Allah. Tapi kalau kamu minta banyak, sudah siap belum? Itu jadi pertanyaannya. Jangan ngomong siap, kamu tinju, ngadu, kamu teteran. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siap itu siap apa? Siap. Siap. Siap kali kalau siap habisi banyak galau, membalang galau, siap habisi baca galau, budak kecil yang tahu duit baca habisi. Iya. Untuk budak kecil dia 100.000 tapi dia paham. Baca belikannya apa-apa, tidak sampai sejam habis duit itu. Iya. Nah, jadi kita kalau minta doa sama Allah, kalau minta doa banyak, minta siapkan. Jangan minta doa banyak, baik. Lagi takut juga kalau kita dijuk banyak, tak siap, kita perempuan. Ya, siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kalau dijuk Allah harta yang banyak, bisa doa kita dikabulkan. Jadi dijuk banyak nih sama Allah. Minta dulu sama Allah, ya Allah siapkan hati aku untuk bisa menerima harta yang banyak ini. Kenapa kalau sampai kita tak siap dengan harta yang banyak ini, bisa jadi harta itu akan menganyutkan kita. Maksudnya menganyutkan kita, merubah sifat kita, merubah jati diri kita, merubah perilaku kita. Inilah yang kita takutkan tuh macam itu. Yang tadi sudah abang sebutkan tadi, merubah watak dari watak yang biasa baik, dan mulai berubah watak sama kawan-kawannya. Ya. Merubah hati, menganggap uang itu di bawah dia kalau dia siap, itu yang siap di situ. Kalau dia siap, insya Allah hati bisa dijaga, watak dia tak berubah, macam-macam itu baik. Dengan kawan-kawannya kemarin besok, kawan-kawannya kemarin ngobrol sama dia dinaikkan derajat sama Allah masih biasa, nah itu sudah siap itu. Naik lagi tingkat aja. Naik lagi tingkat aja. Insya Allah, karena dia sudah siap. Iya. Kalau tidak siap itulah tadi. Nah, ketika seseorang tadi sudah siap, dia diberikan Allah rezeki yang banyak. Ketika dia nyampak lagi, dia bakal berubah. Itulah fungsinya kita hidup itu dimiskinkan dulu. Biar kita tahu. Iya. Makanya jadi orang kaya itu lemah. Belum ada pengen jadi orang kaya. Belum ada jadi orang kaya. Kalau pandangannya lemah. Kalau pandangannya lemah, pasti jalani. Nah, pening gitu. Jalani nyinggung ini karena kita nyinggung orang tua, jualnya besar, mobilnya banyak. Ya, hartanya sana sini, jualan sana sini. Kita pernah pikir dah, mengapa mereka terjun kayu? Karena mereka sanggup. Kalau mereka tidak sanggup, akan lumpuh begitu. Ya, Allah menunjukkan kesanggupan sama dia. Kalau Allah tidak menunjukkan kesanggupan, ya mobil berapa ya bulannya, bensinnya belum. Belum besar, belum listriknya nak besar, bajunya nak banyak, kan penting kan? Nah, ya kalau dia pembantu, kalau dia pembantu beda lagi. Ya kan? Ini berarti apa? Menunjukkan bahwasannya orang yang tinjau rezeki lebih itu berarti Allah menunjuk kesanggupan. Itu loh maksudnya. Ya kalau kita sekarang nih tinjau Allah mobil deh, Ciko. Sudah siap bayar pajaknya? Tunggu dulu,
Iya di bawah di. Oh, kayak kita baca dia aja kayu, kayak gini. Kata Ustaz di aula 1 miliar. 1 miliar dibelikan 4. Nah besok mereka beli aja. Kan? Jadi setiap rezeki itu jangan kita mengatakan, oh lemak nia Malah dia. kita nih yang memakan. Tidak pening-pening kita. Ya, mikirkan perbulanan bensin tidak terlalu besar. Belanjanya besar. Hah? Nah itulah pening kan? Banyak Iya. itu. Banyak ejongannya. Belum ke bengkel. Belum nak masuk bengkel kalau rusak. Kalau kita kadang-kadangnya. Makan aja. Jatuh itu Rumah dia yang merah. kayu tadi apa gimana? Yang nggak ada bibit kekayuan itu Iya. sekarang dia sudah luntur. Hah? Kawan aku deh, Kenapa? dikasih Allah banyak di mobil, Terus? Ya. nggak industri kan, Ah. tidak nyata ini. Kenapa? Tidak jadi dia dikasih Allah kekayuan. Kenapa? Sekarang jatuh ini apa? Dia sekarang tinggal di rumah kontrakan. Gara-gara apa dia jatuh? Dia kena itulah nggak tahu juga. Bangga. Ya, nggak tahu kalau kehidupannya ya pokoknya aku juga kalau main ke rumahnya tuh Telur. tahu kalau aku nggak tahu kehidupannya cuma itu terakhir iya lah itu dia Kawan dia. kalau saya kayo kan nggak Tapi sampai kawan dia. nggak sampai kali dari mau katanya mah itu kan nah aku main ke rumahnya memang kayak rumahnya cak sama Eru ini lah tapi tidak sebut sama Eru Jody. katanya lah dijual deh rumahnya Nah, jadi kita bahas masalah sedikit ini. Telur. Mengapa seseorang itu bisa diambil rezekinya sama Allah tergantung dengan dianya. Ya, mamanya dia menjaga hartanya tadi. Yes. Kalau dia bisa jaga hartanya dalam arti kata benar-benar adil, benar-benar mampu di dalam menjaga hartanya, insya Allah dia bakal selalu makmur hidupnya. Ya. Orang-orang yang tak bisa jaga hartanya, dia bakal langsung ambruk. Salah satunya kita buka cerita salah satunya. Ketika seseorang diunjuk rezeki sama Allah, dia harus ingat bahwasanya harta ini bukan punya dia dewek. Dia harus kita ingat. Dan kita mengatakan, oh ini kan usaha gawe aku dewe, ini kan usaha jualan aku dewe. Di dalam harta kamu yang banyak ada harta yang lain. Jangan kita ingat. Apalagi ada tetangga-tetangga kita yang punya anak yatim, ada tetangga-tetangga kita dalam keadaan susah. Maka harta itu guna untuk mereka. Dan apa nolong anak yatim, nolong orang kesusahan karena sebagian dari harta itu milik mereka. Itu yang harus kita ingat. Kalau bisa kita jalankan itu, insya Allah harta kita bakalan berteman. Mengapa orang bisa diberi hartanya langsung bobo? Karena dia tidak pernah ingat macam ini. Ya, karena dia tidak pernah bantu orang, karena dia tidak pernah bantu anak yatim ataupun bantu orang yang lebih susah dari dia. Allah lagi hasilnya. Ini tidak pegang amanah dari Allah. Sama kayak macam ini. Ketika kita dititipkan amanah, kita jegal, kita cekel amanah itu benar-benar, maka senang nggak? Senang nggak? Woi, mantapnya ngomong ini. Aku kemarin nitip dia duit 3 juta. Ya, tidak pernah dipakai sedikit pun tak berkurang. Senang kan, Bang? Kemudian hari bakal nitip lagi dah. Bakal nitip lagi dah, Bang, tadi yang nitip 3 juta tadi. Bakal nitip lagi dah kemudian hari. Nitip lagi karena dia sudah yakin. Woi, kalau mana nitip sama dia, ajak orang lain kan? Nah, inilah apa? Berarti amanah yang diberikan oleh Allah itu dia jaga benar-benar, maka bakalan narik orang lain untuk dia amanah. Itu kalau manusia, apalagi kalau Allah. Nah, ini aku amanahkan, dia rezeki lebih sama kau. Jangan lupa amanah ini
kau unjuk ke sama yang lain, karena begitu. Oke. Kalau dijalankan amanah dari Allah ke orang lain, maka jalan amanah dan terus. Jalan terus. Nah, itu salah satu faktor kalau rezeki kita tak lancar. Ya, kalau kita rezeki kita dijalankan bersama Allah, jangan lupa amanah kita unjuk ke sama yang lain. Ya, paling tidak ya sisihkan dikit lah. Ya, keuntungan kita besar 10 juta. Ya, paling tidak sisihkan dikit 500.000. Ya. Tidak diunang 5 juta, mending juga gitu. Ada yang 10 juta, jadi 5 juta, kita yang berbandingan tidak gitu. Ya, tunjukkan semampu kita. Yang penting kita tunjukkan amanah dari Allah kepada saudara-saudara kita yang memang mereka tak berrezeki dari rezeki kita. Ya, hati ya. Nah, balik lagi kepada masalah mujahadah tadi, itu baru yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan di tahun baru ini, banyak-banyak muhasabah. Muhasabah ngitung ke diri dewek. Jangan pernah ngitung ke dirimu. Jangan pernah nak cerudian denganmu. Jangan pernah nak ngurusi urusan wong yang tidak ada faedah. Ya, kalau kita bantu ngurusi urusan wong ada faedah. Ya, ada manfaatnya kepada Allah, urusan mulia. Kalau itu manfaat. Tapi kalau mengurusi urusan yang tidak ada faedah, tinggal. Kalau kita ceruminan dengan orang lain, ada dulu. Benar ya? Kata dulu, ngabisi waktu kamu baik, mulut kamu capek, gak itu. Ya Allah, kata berubah juga. Karena berubah itu. Kalau ini macam ini terus, tidak ada faedah. Ya, jangan kita pernah menghisap dong sebelum kita menghisap diri dulu. Maksudnya apa? Hitung dulu perbuatan kita sebelum hitung perbuatan orang lain. Kesalahan kita dan kebanyakan kita macam ini. Pintar untuk menghitung orang lain, tapi tidak pernah pintar untuk menghitung mereka. Cuma macam hitung orang lain, mana orang lain. Ya, kita tidak pernah tentang kita diri dewek kita tidak pernah. Mengapa lah macam itu? Mana mau lain bagus, mana mau lain pintar, tapi ketika disuruh untuk menghadapi diri dewek kita tidak disuruh. Ada perkara dalam hati kita yang membuat diri kita tidak bisa untuk diri dewek. Apa yang membuat kita ini tidak bisa untuk menghitung diri kita dewek? Sombongan itu apa lagi? Iya, ego kita. Tidak bisa dikatakan ego kita. Ego kita ini kan lebih besar dari orang lain. Ya, merasa diri hebat, merasa diri paling muda, merasa diri paling kuat, merasa diri paling kaya, paling benar. Itulah yang ada dalam diri kita. Sehingga yang macam ini buat kita tidak bisa ngitung diri kita. Ya, cuma kalau kita mengatakan, ya Allah, ketika kita nak celuri mulai kita mengatakan, ayo aku celuri ini, aku tadi lebih jelek dari aku tadi bagus, karena itu begitu. Apa ini? Iya, puasa berdiri dulu, memantaskan diri dulu. Apakah aku dipantas ngomong ini? Apakah orang ini lebih jelek dari aku? Yang kita kan mikir dulu. Ya bisa jadi dia menyinggung depannya lebih dari aku, dan tadi belakang dia lebih dari aku. Ini gara-gara nyinggung jelek mulai. Ya Allah, aku ini kalau sudah ini masih nak macam ini pula. Pintar, dekti orang pintar. Di depan kita mungkin dia jelek, tapi di belakang kita tidak tahu. Mungkin dia lebih hebat dari kita. Jangan pernah nandang fisik daripada isi hati ya. Fisik tidak menentukan bohong. Fisik itu tidak menentukan bohong. Kadang fisiknya kita nengok
atau compang-camping. Tetapi ketika ditelusuri, oh masya Allah ini lingkungannya banyak compang-camping. Tapi bawaannya mobil apa? Bawaannya mobil berapa 5 kali? Tadi ilmu dan jadi baik. Kejadian. Depan kita compang-camping, pas kita nyingoi, oh duitnya banyak, bukan macam ini tuh. Bawaannya mobil besar itu kalah. Nyingoannya compang-camping, tapi kendaraannya paling bagus, kendaraannya paling hewan. Nyingoannya compang-camping, pengisi. Kasih dulu tuh, hai, malu gitu. Kita bawa motor, nunjuk dia yang bawa mobil, Dan itu pada itu bang, iya. Nah, itulah tadi pentingnya kita menghitungkan diri kita sebelum kita menghitung uang. Jangan pernah kita menganggap diri kita bagus. Itu yang harus kita katakan. Jangan pernah menganggap diri kita ini sempurna, karena tak ada manusia yang sempurna. Jangan pernah menganggap diri kita ini bagus, karena tidak ada manusia yang bagus. Tidak ada manusia yang bagus. Wajah tampan. Oke. Kalau hati jelek, senang enggak? Ini beda jauh-jauh. Wajah tampan, ada buntu, senang enggak? Ya. Nah. Lain jelek, banyak duit. Nah, jadi berapa? Tentu kena fisik. Iya. Kalau itu masalah duniawi, ya tanpa buku tak disenangi wong, ya lah, saya juga disenangi wong. Tapi kalau untuk masalah akhirat, ya lagi. Iya. Kalau untuk masalah akhirat itu beda lagi cerita. Di depan kita memang 2 rakaat, tapi di malam hari 12 rakaat beda. Lagi di dalam akhirat. Kita mantap, kau masih muda, sholat cuma 2 rakaat, omongan gitu. Coba sholat 4 rakaat. Mungkin depan kita beda 2 rakaat, kenapa? Tidak ada tunjuk ke. Kalau kita ni, buat 4 rakaat, lain depan. Masya Allah ini. Bitirnya sama tahajudnya, banyak tahu ya. Nah, karena kita jangan pernah menangisi orang. Mungkin di dunia dia macam ini keadaannya, tapi di hadapan Allah yang paling bagus dengan ibadahnya. Makanya kalau dikatakan jangan pernah menganggap diri kita ini bagus, karena tidak ada manusia yang bagus. Nabi. Jadi 2 inilah yang harus kita pelajari. Yang pertama mujahadah, yang kedua muhasabah. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah di tahun ini kita bakal bagus segala-galanya. Hati kita bagus, ibadah kita bagus, perilaku kita bagus. Kalau kita mengamalkan 2 ekor ini, insya Allah kita bisa mengamalkan dan kita mendapatkan keberkahan di tahun ini. Allah SWT memudahkan segala urusan kita di tahun ini. Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita di tahun ini. Allah SWT berikan kemudahan di dalam urusan-urusan kita, dan kita berdoa semoga Allah SWT menjaga saudara-saudara kita yang lagi dalam keadaan perang. Allah jaga diri mereka, Allah selamatkan dari dokumen musuh-musuh Islam. Allah berikan mereka kemenangan. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Azan